Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, semoga Anda selalu sehat dimanapun saudara berada. Dan hari ini masih di Dialog Ruang Publik untuk edisi 14 Juni 2023 bersama saya Hazet Akbar. Membahas tentang kekayaan alam Indonesia memang begitu banyak luar biasanya, mulai dari kebudayaan, kemudian juga agama, adat istiadat, hingga kekayaan alam yang begitu luar biasa berlimpah. Dan khususnya di Provinsi Jambi, Tuhan juga memberikan anugerahnya luar biasa sehingga kita memiliki kekayaan kebumian yang hingga hari ini pun masih dijaga, kelestarian, dan juga keluar biasaan. Dan untuk tema pada hari ini kita masih membahas tentang Provinsi Jambi memiliki fosil tertua di dunia. Dan untuk membahas kegiatan atau tema kita pada hari ini telah bergabung bersama kami di sini 3 narasumber yang sangat luar biasa. Pertama ada yang bergabung bersama kita melalui Zoom di daerah Sarolangun, yaitu Bapak Pinto Jaya Negara, SPC MSIBA. Beliau merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Pinto. Halo Pak Pinto. Baik, apa kabar ya Pak Pinto? Baik, terima kasih banyak Pak Pinto telah menyediakan waktu untuk kami. Di sini kita akan berbincang dengan sangat luar biasa terkait dengan Provinsi Jambi memiliki fosil tertua di dunia. Dan di dalam studio sendiri sudah bergabung bersama kami ada Bapak Dr. Andus M. Arif Budiman MH, merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, dan selanjutnya ada Bang Dr. Agus Zainuddin, merupakan General Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Assalamualaikum Pak, Bang Agus. Waalaikumsalam. Baik Bang Agus, jadi hari ini kita akan kembali berdiskusi dan berbincang terkait dengan bagaimana Geopark Merangin dan landscape lainnya yang ada di Kabupaten Merangin, khususnya yang sudah diresmikan dalam UNESCO Global Geopark sendiri. Dan baru-baru ini juga pemirsa dan saudara, kita sama-sama berbangga diri, berbangga hati karena masyarakat beserta kolaborasi yang luar biasa akhirnya bisa mewujudkan peresmian Global Geopark ini sendiri. Dan untuk Pak Agus, kalau membahas tentang tadi UGG ya Pak ya, UNESCO Global Geopark sendiri, bisa sedikit diceritakan Pak seperti apa proses akhirnya Geopark Merangin ini sendiri dan landscape-nya yang luar biasa, fosil-fosilnya berhasil masuk dalam jajaran Geopark dunia seperti itu Pak? Berbicara mengenai Geopark, tentu kita bicara tentang bumi itu sendiri, terus biologinya yang lebih dikenal dengan biodiversity, terus kultural. Bagaimana bumi ini dikelola dengan baik, anugerah Tuhan ini harus betul-betul dijaga dengan baik, dibangun dengan baik secara berkelanjutan. Sehingga memang tidak kita mencoba untuk beberapa situs, baik itu situs geologi, biologi dan kultural itu memang betul-betul dikonservasi. Nah, tentu ini merupakan aset bangsa yang sekarang juga sudah menjadi aset dunia, ya, menjadi termasuk ke dalam salah satu jaringan UNESCO Global Geopark. Nah, oleh karena itu juga bersama-sama, dan ini sudah lama sekali kita perjuangkan bersama-sama. Kita bagaimana penelitian-penelitian diarahkan ke Geopark Merangin Jambi, terus juga bagaimana masyarakat yang sudah kuat adat budayanya menjaga lingkungan itu juga bersinergi dengan semua stakeholder. Bagaimana budaya yang ada ini tidak boleh hilang nanti, sehingga betul-betul tiga komponen utama dalam Geopark itu betul-betul harus kita jaga. Nah, oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia bersama Pak Gubernur dan Bupati Merangin dan seluruh masyarakat Kabupaten Merangin dan Jambi itu bertekad untuk menjadikan Geopark Merangin Jambi itu menjadi UNESCO Global Geopark. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang panjang dan melelahkan, tapi kita tidak boleh berhenti. Alhamdulillah pada tanggal 12 Mei yang lalu kita sudah ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark. Luar biasa Bapak, karena kegiatan yang akhirnya dilakukan oleh Geopark Merangin dan mengajukannya dengan proses yang begitu panjang, karena kita harus berbangga diri sekali lagi, fosil tertua di Permian awal kehidupan di bumi ini berasal juga bisa dilihat secara murni di Geopark Merangin seperti itu ya Pak ya. Dan ini sebenarnya menarik ya Bapak Pinto Jaya Negara, ketika kita membahas tentang begitu banyak kehidupan ataupun juga proses yang dilalui ketika masa lampau yang akhirnya bisa menjadi bagian dari
proses dari apa ya UGG ini sendiri atau UNESCO Global Geopark seperti itu. Nah, Pak Pinto Jayanegara, sejauh ini bagaimana Bapak melihat atau serta peran pemerintah dalam akhirnya memproses kegiatan UNESCO Global Geopark ini sendiri, Pak Pinto? Baik, sepertinya memang masih ada sedikit kendala teknis di Sarolagun. Kita langsung beralih ke Pak Arief ya. Sembari menunggu Pak Pinto bergabung kembali bersama kita. Di sini Pak Arief, tadi kan sudah dibahas tentang adanya fosil Permian awal yang ada di Geopark Merangin ini sendiri, yang akhirnya menjadi penilaian juga Geopark Merangin bisa menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Nah, proses untuk meneliti itu sendiri kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bagian Purbakala ya, kalau tidak salah Pak, itu seperti apa prosesnya Pak Arief? Terima kasih. Untuk melakukan penelitian terhadap fosil purbakala ini, kalau kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini memang tentu menggunakan tenaga ahli, Mas. Ya, itu dari geologi, dari Badan Geologi Bandung, kemudian dari ahli-ahli cagar budaya yang ada di kementerian gitu, sehingga dapat diketahui berapa umur atau usia daripada fosil-fosil tersebut. Nah, secara teknis ini sudah kita lakukan dalam penyusunan kajian dokumen-dokumen dossier yang harus menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi pada saat pengajuan uji GV kemarin. Nah, ke depan mungkin masih banyak lagi yang penelitian-penelitian yang akan dilakukan di kawasan Geopark Merangin Jambi ini yang memang belum tergali secara utuh gitu. Karena sekalian seperti di daerah Gunung Masura itu banyak juga peninggalan tua, kemudian di Gua Tiangko gitu. Itu malah itu lebih banyak lagi peninggalan sejarah yang berumur ratusan juta tahun. Tapi ini perlu dibuktikan dengan keahlian gitu. Nah, kita kalau di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk saat ini kita belum memiliki tenaga ahli khusus untuk itu. Memang kita bekerjasama dengan pihak Unja, dari arkeologi Unja, kemudian dari Badan Geologi Bandung, dan dari organisasi arkeologi nasional. Itu yang lebih memiliki kewenangan untuk menetapkan usia ataupun umur daripada fosil tersebut. Baik Pak Arief, jadi memang ada proses yang dilalui. Nah, kalau misalnya ke Pak Agus, tadi kita sudah bahas ada fosil Permian ya Pak Agus ya, di mana fosil ini memang fosil tertua dan beberapa jenis fosil. Kemarin sempat dibahas juga terkait dengan ada ditemukannya fosil kerang dan lain-lain. Itu kan baru beberapa ya. Sebenarnya proses untuk penemukan fosil itu sendiri kemudian bisa dilakukan uji coba berlanjut itu seperti apa Pak? Mungkin ada fosil-fosil yang sebelumnya sudah berhasil ditemukan, prosesnya seperti apa Pak Agus? Ya, karena memang tema di Geopark Merangin itu fosil flora, ya, fosil flora terbaik dan terlengkap dunia. Jadi maka mereka lebih dikenal dengan hasil penelitian para peneliti dunia itu, dia lebih dikenal dengan fosil flora Jambi. Nah, banyak jenis gitu, yang misal pohon Araucaria dari hutan pertama dunia seperti itu. Nah, itu memang betul-betul merupakan anugerah yang luar biasa. Bayangkan dari 300 juta tahun yang lalu sampai hari ini sudah. Dan banyak lagi ada fosil kerang, pusulin, menandakan bahwa di tempat tersebut 300 juta tahun itu laut dangkal. Seperti itu, Mas. Terus fosil yang lain. Nah, tapi masih banyak lokasi-lokasi yang belum diteliti, dan ini juga salah satu saran dari UNESCO, dari evaluator UNESCO untuk melakukan penelitian lanjutan. Karena diperkirakan banyak sekali fosil-fosil yang di dalam satu hamparan itu, fosil-fosil Permian itu luar biasa banyaknya. Lalu juga mereka menyarankan juga untuk dilakukan penelitian lanjutan di kawasan kars, di goa-goa. Mereka meyakini bahwa di goa-goa tersebut juga banyak signifikan internasional di situ. Nah, tadi yang menarik juga kalau di bawah kita bicara fosil, kalau di atas di puncak kita bicara landscape.
alam yang indah. Jadi kami menamakannya itu surga tersembunyi Indonesia ada di Geopark Merangin Jambi di Komplek Gunung Masurai di Jangkat. Seperti itu luar biasa. Jadi memang kalau misalnya membahas tadi ada pencarian lah ya Pak Agus ya terkait dengan ini, kemudian larinya ke salah satu juga di bawah kita menemukan fosil, di atas ada landscape yang luar biasa. Landscape ini juga salah satu peninggalan sebenarnya Pak ya dari bagaimana proses pembentukan bumi di masa lampau akhirnya bisa meninggalkan potongan surga yang begitu indah ya Pak ya. Nah kemarin ketika proses dari UGG itu sendiri, apakah landscape dari Jangkat ini juga diajukan atau seperti apa prosesnya Pak? Ya, landscape di Komplek Gunung Masurai itu satu kesatuan di Geopark di Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Nah, satu kesatuan karena landscape Komplek Masurai itu salah satu zona dataran tinggi yang kami zonasi di dalam kawasan Taman Merangin Jambi UNESCO Global. Dan luar biasanya Geopark Merangin Jambi itu mempunyai 2 nilai internasional. Satu UNESCO Global Geopark, yang kedua World Heritage, warisan dunia di Taman Nasional Kerinci Seblak. Itu luar biasanya. Jadi sudah ada 2 yang masuk dalam peresmian dunia seperti ya, itu. Jadi tidak hanya menjadi warisan untuk Jambi sendiri atau Indonesia, tapi juga jadi perhatian dunia seperti itu ya Pak. Nah, kalau ke Pak Arief ini sendiri, karena kan tadi ada proses di mana landscape juga sudah mulai diakui atau dilirik seperti warisan dunia yang juga menjadi fokus untuk terus dijaga dalam pelestariannya. Nah, kalau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri, Pak Arief bagaimana proses untuk promosi yang dilakukan terkait dengan landscape yang ada di Jangkat itu Pak Arief? Oke. Landscape itu adalah keindahan alam yang dilihat dari berbagai sisi. Dan kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib untuk mempublish dan mempromosikan landscape itu yang menjadi nilai jual daripada salah satu nilai jual daripada kawasan Merangin Jambi Global Geopark tersebut. Nah tadi yang ke Pak J mengatakan itu surga tersembunyi. Ditambah lagi kalau kita tambah lagi itu adalah negeri di atas awan. Jadi kita bisa memegang awan di atas bukit. Di atas Gunung Masurai bisa, kemudian di penurunan kita mau ke Rantau Kermas bisa kita ada awan di negeri atas awan. Negeri di atas awan. Jadi memang ini dua hal itu yang kita harus sering kasih informasi kepada seluruh masyarakat, baik itu di Provinsi Jambi maupun di masyarakat nasional dan internasional. Nah ini sudah banyak nih, kita kan pernah membuat lomba fotografi landscape Geopark Merangin gitu, dilombakan macam-macam itu. Nah, kemudian kita juga sudah membawa beberapa teman-teman dari wartawan nasional untuk farm trip ke sana, ke beberapa lokasi termasuk ke Gunung Masurai dan Geopark Merangin Jambi. Nah ini yang wajib dan ini harus terus-menerus kita lakukan, apalagi sampai 4 tahun ke depan ini ya sudah menjadi suatu keharusan agar ini terus berbagai perspektif Merangin Jambi Global ini bisa dilihat, bisa diangkat baik itu secara lokal maupun nasional. Baik, jadi memang begitu banyak proses yang dilakukan, salah satunya juga mengundang begitu banyak wartawan tadi, salah satunya untuk bisa meliput bagaimana keindahan landscape yang ada di Merangin. Ternyata kalau misal pun kita lihat lagi, sejauh ini pun proses yang masih berlangsung, masih banyak hidden heaven atau hidden landscape yang masih tersembunyi mungkin jadi proses. Ini menarik sebenarnya saudara dan pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan mendiskusikan kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik di mana kita masih membahas tentang fosil yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Geopark Merangin dan juga landscape yang begitu luar biasa sebagai hidden ataupun juga kekayaan alam yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Merangin. Dan tadi kita sudah membahas begitu banyak proses yang dilalui dari mulai mengajukan, kemudian akhirnya diresmikan, hingga bagaimana proses menjaga dan juga melestarikan lingkungan setempat. Dan ini menarik sebenarnya Pak Vinto. Ketika kita membahas tentang bagaimana proses yang dilalui oleh
Geopark Merangin sendiri, kemudian pemerintah dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana keterlibatan pemerintah dan juga istilahnya anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri untuk memajukan Geopark Merangin sendiri, Pak Pinto? Selamat siang. Selamat siang, Pak Pinto. Selamat siang, Pak Arief dan Pak Agus. Kalau ditanya seperti itu, yang banyak berjasa sehingga menjadi Global Geopark ini setahu saya Pak Agus ya. Dan Pemkab Merangin juga Pemprov Jambi. Tapi yang sejak dulu setahu saya ya Pak Agus yang banyak memperjuangkan sehingga berhasil menjadi UNESCO Geopark dan juga Heritage. Baik, Begitu. Pak Pinto. Jadi kalau misalnya kita membahas bagaimana akhirnya proses dari yang begitu panjang dari keterlibatan baik dari Geopark General Manager sendiri Bang Agus dan juga Dinas Pariwisata Kebudayaan dan juga bagian instansi DOPD lainnya. Dan kalau ditarik lagi lebih dalam, sebenarnya seperti apa dukungan anggaran kemungkinan ataupun juga dukungan pikiran yang dikeluarkan sejauh ini untuk menyukseskan UNESCO Global Geopark sendiri, Pak Pinto? Kalau sejauh ini ya kita mendukung secara moral dan juga dukungan di media. Tapi sekarang ini kan sudah menjadi Global Geopark, artinya menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya Kabupaten Merangin, bahkan juga tidak hanya Provinsi Jambi, tapi juga pemerintah pusat, bagaimana situs geopark yang ada di Merangin itu sesuai dengan titelnya menjadi heritage dan juga taman bumi. Artinya yang ada di dalam situ terjaga kelestariannya dan tidak rusak. Bayangkan dinosaurus dan kawan-kawannya itu hidup itu 165 juta tahun. Kita manusia baru berapa tahun? Itu mungkin Pak Agus lebih tahu. Itu menjadi Global Geopark supaya kita tahu dan menyadari betapa tingginya nilai sejarah bumi kita ini. Di bumi ini spesies ada banyak. Kita yang spesies Homo sapiens yang paling berkembang dan paling beradaptasi. Masih ada mamalia lain, gajah, paus, lumba-lumba, itu mamalia cerdas semua yang juga sama dengan kita penghuni bumi ini. Jadi kita jangan menganggap cuma manusia saja yang hidup di bumi ini. Paus, gajah, itu juga punya hak yang sama, hidup aman di bumi ini. Nah sayangnya, selama 1000 tahun belakangan ini, bumi ini banyak hancur oleh manusia itu sendiri. Pertambangan, perkebunan yang merusak alam, hal-hal yang bersifat ilegal yang merusak alam itu yang membuat bumi ini cepat rusak dan terjadi global warming. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kalau Global Geopark ini sebenarnya berkah yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua untuk menjaga alam yang ada di kawasan tersebut dan sekitarnya, bebas dari pertambangan dan perusakan yang terjadi selama ini. Demikian.
Baik, Pak Pinto. Jadi tadi memang menarik ketika Pak Pinto sendiri membahas bagaimana perubahan iklim lingkungan, baik itu dari sistem yang ada di dunia sendiri, termasuk di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi, yang bisa merubah begitu banyak warisan dunia yang sebelumnya ada, dan akhirnya bisa berubah bentuk, bisa dijadikan sebagai kerusakan alam dan lain-lain. Nah, sejauh ini bagaimana program-program atau wacana yang mungkin sudah digaungkan oleh Pak Pinto sendiri ataupun rekan-rekan lainnya di Dewan untuk menjaga kelestarian dari geopark Merangin ataupun juga situs-situs bersejarah lainnya yang ada di Provinsi Jambi, Pak Pinto? Ya, sejauh ini berhasil untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Sebenarnya bukan peran DPRD, tapi kami mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Merangin dan juga pihak Geopark yang di sini yaitu Pak Agus dan juga Pemprov Jambi, Dinas Pariwisata dan juga Pak Gubernur yang sampai sekarang memperjuangkan sehingga berhasil mendapatkan status Global Geopark. Nah, mulai dari titik sekarang kita akan komitmen bagaimana supaya Geopark ini sukses sesuai dengan peruntukannya. Bukan berarti meningkatkan PAD semata, tapi bagaimana orang yang hidup di situ juga sejahtera dan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat setempat misalnya. Dan juga masyarakat Jambi pada umumnya menyadari dan timbul minat untuk mempelajari alam, tidak hanya di permukaan kita saja, tapi di bawah itu. Jadi sekarang semua tahu kan, dulu di bawah dulu Merangin itu laut. Saya tahu ini dari Pak Agus nih. Ya. Pak Agus ini tahu banyak mengenai sejarah. Dan ini menarik sekali. Dulu itu laut semua, laut. Dan itu terkandung berlapis-lapis sampai bermeter-meter ke bawah itu sejarah bumi kita. Jadi taman bumi. Taman bumi ini yang menikmati jangan hanya manusianya saja, tapi alamnya kita jaga. Jadi jangan nanti dibuka pariwisatanya, malah terjadi sampah, malah terjadi pengerusakan. Itu udah nggak sesuai dengan cita-cita Geopark. Karena dengan adanya Geopark ini justru ekosistem biologi yang ada menjadi semakin baik. Karena yang saya ulangi lagi, spesies bumi ini tidak hanya Homo sapiens, tapi juga ikan sema, terus juga harimau, itu semua penghuni bumi. Jadi setelah ada Geopark ini mestinya mereka juga ikut lebih bagus nasibnya. Kalau mengenai wisata ada berbagai macam tipe wisatawan setahu saya, karena kalau wisatawan luar negeri itu beda dengan wisatawan Jakarta. Wisatawan Jakarta beda lagi dengan wisatawan lokal kita. Wisatawan luar negeri itu biasanya mau datang jauh-jauh ke tempat seperti Geopark Merangin itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan sejarah. Dia haus akan ilmu pengetahuan dan dia ingin mengembangkan spiritualnya. Kalau wisatawan Jakarta itu biasanya kalau mau ke sana ingin masuk Instagram atau ingin sekaligus kuliner, ingin sekaligus makan kuliner lokal, makan gorengan atau panganan lokal, sehingga mesti dibedakan segmennya. Kalau orang luar negeri itu nggak senang itu makan makanan sambil wisata. Saya tahu begini karena saya orang yang sudah terbiasa ya, sejak dulu saya keliling, jadi saya tahu dan mengenal betul. Baik, Pak. Dan harapan saya mungkin sebelum pindah, bujang gadis yang ada di Merangin itu dimanfaatkan bisa sebagai guide, karena mereka sudah terlatih, terdidik, dan itu kampung mereka. Mereka tahu, mereka orang lokal yang menguasai daerahnya, tinggal dididik bahasa Inggris dan cara menjadi guide, dan tampilan mereka juga menarik, mereka juga influencer, dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata kalau bisa menjadi
tenaga honor di Dinas Pariwisata untuk mensupport geopark ini. Demikian, terima kasih. Baik Pak Pinto, jadi memang begitu luar biasa dan begitu menarik ketika kita membahas bagaimana kekayaan alam yang ada sendiri, kemudian kolaborasi dan lain-lain, yang dimana ketika kekayaan alam sendiri tidak hanya menjadi fokus utama untuk dikembangkan, tetapi juga harus dilestarikan seperti itu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Pinto, Pak Agus ya, ini memang sebenarnya bagaimana proses yang begitu panjang juga keterlibatan masyarakat, tidak hanya bagaimana pemerintah sendiri, kemudian juga atau bagian para jajaran, tapi memang ada namanya sustainable atau keberlanjutan, SDGs dan lain-lain. Nah, sebenarnya fokus atau target area apa sih yang akan menjadi perkembangan di masa yang akan datang kalau dari GM ataupun Geopark Merangin sendiri, Pak Agus? Baik, terima kasih tadi Pak Pinto sudah panjang lebar menyampaikan bahwa terbentuknya Geopark ini terus sampai dapat pengakuan UNESCO Global Geopark ada sebenarnya peran semua pihak. Saya hanya bagian dari itu. Alhamdulillah kita sama visi dan misi sehingga memang bertekad untuk Geopark ini harus menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, ke depan ketika sudah menjadi UNESCO Global Geopark, tapi saya tertarik dengan Pak Pinto tadi. Sebenarnya Geopark Merangin rumah bagi lebih dari 4.000 jenis flora fauna. Lebih dari 4.000 jenis flora dan fauna. Harimau Sumatera, gajah, ikan semah yang luar biasa itu. Nah, ini betul-betul anugerah Tuhan yang harus kita jaga jangan sampai punah. Budaya kita juga seperti itu. Nah, oleh karena itu supaya berkelanjutan, maka ke depan kita harus lebih fokus. Di samping melanjutkan penelitian geologinya, ada beberapa yang harus kita lanjutkan penelitian geologinya, terutama di kawasan Kars dan komplek Gunung Masurai. Yang lebih ke depan supaya bumi itu betul-betul memberikan kesejahteraan bagi peningkatan pendapatan bagi masyarakat, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Pinto tadi, bahwa kita harus kerja bareng bersama semua stakeholder untuk bagaimana masyarakatnya diberdayakan. Mereka yang memiliki buminya, mereka yang mengelola buminya, dan mereka yang mendapat manfaat. Ketika masyarakat sudah mendapat manfaat dari program-program pemerintah dan stakeholder yang lain, termasuk NGO juga, maka bumi akan terjaga dengan baik, berkelanjutan, masyarakat dapat nilai ekonomi yang baik. Tentu juga akan berdampak dengan tadi PAD akan ikut. Ya, PAD akan ikut. Kita sebenarnya mainnya di pariwisata, ya, tapi kita main di SDGs juga. Yang utama itu di SDGs. Ketika SDGs terbangun, ada 11 tujuan pembangunan berkelanjutan di situ terbangun, maka pariwisata otomatis terbangun, PAD tentu meningkat dengan baik. Nah, itu Bang. Jadi kalau misalnya dari Bang Agus sendiri, ini perspektif bagaimana lingkup di area tersebut yang bisa dikembangkan melalui SDGs seperti Pak. Ya, yang tadi sudah dibahas juga, bagaimana flora fauna yang luar biasa, dibahas juga sama Pak Pinto, ada lebih dari 4.000 jenis, dan ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau untuk Pak Arief sendiri, Pak Arief, ini kan ada area-area yang menjadi fokus tentunya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri untuk dijadikan program kedepannya atau wacana. Tapi jangan dijauh dulu Pak Arief, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami saudara di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik. Kita masih membahas tentang Provinsi Jambi memiliki fosil tertua di dunia. Nah, tadi sebelum jeda kita masih membahas tentang bagaimana wacana yang sedang dibangun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan area yang akan menjadi fokus pengembangan untuk Geopark Merangin sendiri. Bagaimana Pak Arief? Ya. Secara umum master plan Merangin Jambi Global Geopark sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Dalam master plan itu ada zona inti, ada zona pengembangan, dan kita akan masuk di zona pengembangan. Salah satunya adalah kita melakukan event-event dalam menunjang dan promosikan Merangin Jambi Global Geopark itu. Nah, kemudian dari sisi sarana dan prasarana gitu ya, kita memang sudah wajib hukumnya untuk membantu dan menyiapkan
anggaran dalam rangka pendukungan sarana prasarana atau fasilitas yang harus yang dibutuhkan oleh Bank Jambi Global Geopark tersebut. Kemudian di samping itu juga kita secara rutinitas, secara terus menerus juga harus mempersiapkan program peningkatan SDM pariwisata yang ada di kawasan Geopark Merangin Jambi. Secara umum begitu. Kemudian untuk promosi gitu ya, untuk promosi kita juga harus melakukan promosi yang terus menerus. Kemudian ini sudah kita lakukan, kita punya akun Jelajah Jambi, isi semua informasi Merangin Jambi Global Geopark sudah kita upload secara bertahap, dan secara aktivitas lain gitu juga kita masukkan ke dalam akun-akun yang dimiliki oleh Dinas Utpad juga. Itu juga kita juga sudah masuk dalam akunnya Kementerian Pariwisata. Jadi informasi yang di Jelajah Jambi bisa connect dengan akun promosinya Kementerian Pariwisata. Itu. Baik, jadi memang ada istilahnya integrasi penggunaan data ya Pak ya. Jadi bisa diakses tidak hanya oleh masyarakat Jambi, tapi juga bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Sebagai rekomendasi, ini loh ada kebudayaan pariwisata ataupun juga situs yang bisa dikunjungi ketika mungkin akhir pekan, liburan dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Sebagai juga taraf peningkatan, mungkin ada riset penelitian mau masuk juga bisa melalui situs yang ada di Kementerian Pariwisata seperti itu ya Pak Arief. Baik. Ini sebenarnya ketika kita membahas tentang bagaimana akhirnya proses itu berlanjut, tentu akan ada target pembangunan pengembangan. Di mana di sini sendiri Pak Pinto, ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus dan juga Pak Arief, Pak Pinto, sebenarnya apa yang menjadi target pembangunan jangka panjang dan jangka pendek itu sendiri untuk area Geopark Merangin sendiri, mulai dari pengembangan SDM, mungkin infrastruktur, pendidikan, ataupun juga layanan lainnya, Pak Pinto? Ya, mengenai infrastruktur itu kami harapkan seperti saya bilang di awal, sebisa mungkin tidak merusak keadaan alami, kekayaan alam yang ada. Misalnya contoh, jangan nanti batu itu atau fosil itu kena gali atau kena semen jadi rusak gitu. Atau contoh lain, ditulis besar-besar Geopark Merangin secara raksasa gitu, itu udah merusak keasliannya. Karena kita ini kan kadang ingin meniru seperti luar negeri ya, tulisan besar-besar itu kan awalnya dari tulisan Amsterdam itu, Amsterdam dan Hollywood, sehingga kita kadang muncul tuh di Indonesia tuh tulisan besar-besar lokasi wisata itu, kadang itu nggak perlu kita bikin seperti itu. Kalau mau kita tiru seperti di geopark lainnya yang ada di luar negeri, kita contoh seminim mungkin footprint pengerusakan manusia itu terjadi. Mungkin geopark Merangin ini dipilih karena memang masih perawan, masih alami. Jangan nanti malah kita bangun macam-macam, dia jadi tidak alami lagi. Infrastruktur yang dibangun menyesuaikan keadaan alam aslinya. Untuk promosi saya setuju meningkatkan marketingnya dan promosi di sosial medianya. Mungkin kalau zaman sekarang orang nggak lihat lagi website ya. Mungkin sekarang di Instagram, YouTube, dan Facebook. Saya lihat di Dinas Pariwisata sudah cukup bagus Instagramnya. Mungkin perlu ditambah lagi isi mengenai Geopark Meranginnya dan menargetkan wisatawan itu sesuai segmennya. Seperti saya bilang di awal tadi, tidak bisa kita pukul rata karena bule Amerika itu beda dengan bule Australia, beda lagi dengan bule Eropa Timur, beda lagi dengan bule Rusia. Apa yang mereka cari itu beda. Orang Arab pun beda, Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Maroko itu lain. Saya tahu ini karena sejak muda saya sudah keliling ke berbagai benua, dan saya sudah melihat dan saya tinggal di situ. Beda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Gitu. Jadi
teknik marketingnya harus tepat sasaran. Untuk jangka panjangnya kita harapkan ini menarik sekali karena judulnya Global Geopark, artinya ini adalah taman dunia milik semua yang ada di bumi ini. Ya. Global Geopark, udah bukan punya kita lagi ini, punya dunia. Orang Amerika, orang Australia, Jepang juga memiliki Global Geopark Merangin ini. Jadi seperti saya bilang di awal, Bapak-bapak sekalian dan pemirsa sekalian, yang di bawah itu kan fosil-fosil dinosaurus dan flora dan fauna zaman sejak awal kehidupan bumi ini, itu database-nya ada di situ semua. Kita nggak usah bicara flora. Dinosaurus itu hidup 165 juta tahun ya, Pak Agus ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi, Pak. 165 juta tahun hidup di bumi ini. Kemudian dia tiba-tiba punah. Manusia, Homo erectus, itu baru muncul 300.000 tahun yang lalu. Homo sapiens 160.000 tahun yang lalu. Kita nih junior sekali. Tapi manusia ini justru yang banyak berperan menghancurkan bumi dengan aktivitas pertambangan, perkebunan yang merusak lingkungan, sehingga bumi ini spesiesnya banyak yang punah dan banyak digali, diambil isi perutnya dan lain-lain. Ini menarik. Jadi kalau ada ini akan menjaga penambangan itu mungkin tidak bisa masuk sembarangan nanti di daerah situ. Penambangan apapun ya, tidak bisa sembarangan karena sudah menjadi global geopark. Jadi kami ingin terlestari dengan baik, tapi infrastrukturnya itu sesuai dengan keaslian alamnya. Mungkin perlu sama-sama kita lihat, kita perlu melakukan studi banding ya bersama Bapak Dinas Pariwisata dan Pak Agus. Kita mungkin perlu studi banding ke Geopark Ciletuh misalnya, atau Geopark Maros, atau yang paling dekat dari sini mana ya Pak ya, Geopark Ciletuh ya, kita lihatlah dia tidak terlalu jor-joran membuat ini ya, perubahan terhadap keasliannya. Jadi harapan saya kalau ada infrastruktur dibuat itu tetap terjaga keasliannya geopark. Misalkan ada gua di sana, memang harus disiplin, tidak boleh buang sampah sembarangan, situ tidak boleh piknik, puntung rokok pun tidak boleh jangankan batu itu jangan sampai tidak sengaja tersenggol pecah, itu harus sedetail itu ya Pak ya. Pak Agus sih tahu betul, stalaktit dan stalagmit itu jutaan, ratusan juta terbentuk, tiba-tiba nanti ramai orang masuk jadi rusak. Jangan. Orang yang mau masuk itu harus betul-betul diberitahu dulu untuk menjaga harta yang ada di situ, atas sejarah bumi itu benar-benar dijaga begitu. Baik, Pak Pinto. Jadi memang bagaimana tadi yang proses yang dilalui juga pembentukan dan lain-lain. Nah, kalau saya ingin mengkonfirmasi lebih lanjut lagi Pak Pinto, bagaimana Pak Pinto memandang SDG sendiri, Sustainable Development Goals, yang diajukan oleh dunia untuk sebagai rekomendasi pembenahan terkait dengan geopark yang ada di seluruh dunia ataupun juga yang khususnya di Provinsi Jambi, Pak Pinto? Ya, dalam hal ini mungkin Pak Agus lebih tahu dari saya ya. Setahu saya SDGs itu kan Social Development Goals ya. Mohon dikoreksi ya Pak Agus kalau saya salah ya. Social Development Goals artinya bagaimana masyarakat yang ada di geopark itu menjadi developed socially, economically ya, dan kesejahteraannya dan perkembangan kehidupannya itu secara keseluruhan tuh meningkat begitu. Detail-detail SDG itu mungkin Pak Agus lebih tahu dari saya, dapat ditanyakan ke beliau. Baik, yang jelas itu program tersebut
Intinya bagaimana supaya masyarakat di situ yang benar-benar merasakan. Jadi kalau PAD kan kita larinya ke provinsi atau ke kabupaten. Belum tentu itu sampai ke masyarakat di sana. Baik, Pak Pinto. Jadi memang bagaimana Jadi, akhirnya ya, SDGs ini menjadi fokus untuk pembangunan dan juga pengembangan manusia yang ada di wilayah tersebut. Ini sebenarnya tadi menarik juga ya kalau misal Pak Pinto membahas tersebut, Pak Agus, bagaimana memang SDGs ini sendiri atau Sustainable Development Goals yang menjadi fokus utama pengembangan yang ada beberapa tadi 17 ya, kalau secara dunia 17, rekomendasinya 17. Tapi Ya. tadi sempat dibahas sama Pak Agus di awal ada 11 yang menjadi 11. fokus. Bagaimana prioritas 11 SDGs yang ada di Kabupaten Merangin? Sebenarnya tidak ada prioritas, semua harus terbangun. Ya, semua stakeholder harus terlibat dalam membangun 11 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Mulai dari kemiskinan, pendidikan berkualitas, perubahan iklim, sampai dengan kemitraan berbasis komunitas, dan itu betul-betul menjadi fokus dalam pengembangan geopark ke depan. Karena memang bumi itu harus mendapat masyarakat itu harus mendapat nilai ekonomi baik dari bumi, terus buminya dijaga supaya berkelanjutan seperti itu. Nah, kita fokus di situ. Tadi Pak Pinto juga sampaikan mungkin yang menjadi kenapa menjadi UNESCO Global Geopark, karena memang seperti sampaikan Pak Pinto tadi bahwa fosil kita itu istimewa di dunia. Istimewa di dunia artinya hanya satu-satunya di dunia gitu. Ada kelompok Flora Jambi itu betul-betul satu kelompok yang hanya satu-satunya. Dia ada lahir di situ, tumbuh, berkembang, mati, dan memfosil di tempatnya sampai hari ini masih dijaga oleh masyarakat adat. Nah, seperti itu. Sehingga memang UNESCO menyimpulkan bahwa masyarakat adatnya kuat. Nah, terus juga tidak boleh rusak gitu loh. Tidak boleh rusak, tidak boleh dirusak. Begitu juga dengan kita juga fokus nanti infrastruktur terbangun dalam rangka penunjang ekonomi, terus juga wisatawan. Nah, wisatawan ini ada dua kategori nanti. Wisatawan umum itu kita arahkan ke Jangkat dan sekitarnya, karena di situ ada ekowisata juga, ada kopi, ada petik stroberi, ada panen kentang organik itu sedang dikembangkan di sana, sehingga memang teman-teman para wisatawan datang ke Jangkat, ke Geopark Merangin Jambi bisa metik kentang, petik stroberi, gitu. Terus juga bisa lihat proses pembuatan kopi segala macam. Nah, ini SDG ada di situ. Nah, seperti itu. Terus juga kalau mau lihat hutan yang masih luar biasa bagus, kita punya kawasan konservasi Taman Nasional Kering Sebelah, dan ini harus kita jaga secara berkelanjutan. SDG-nya ada di situ. Dan ini merupakan kewajiban kita bersama. BP Geopark hanya bagian dari pengarah saja nanti dari semua stakeholder, seperti apa intervensi pembangunan, baik pembangunan fisik, feasibility, infrastruktur lain, terus juga bagaimana pengembangan masyarakat kita supaya betul-betul betul-betul siap nanti. Wisatawan mancanegara misal, wisatawan mancanegara itu betul-betul harus keamanannya, kenyamanannya harus betul-betul kita jamin. Bagaimana mereka nanti bisa puas sekembalinya dari Geopark Merangin Jambi. Nah, kalau tadi di Komplek Gunung Mas Surai di Jangkat itu kita buka untuk wisatawan umum, kecuali Danau Tepati 4 yang terbatas, maka di bawah di Posil itu wisata minat khusus. Di Posil dan di Goa, di Kars itu wisata minat khusus itu terbatas sekali. Kita batasi. Supaya apa? Supaya fosilnya jangan rusak dan tidak boleh dicuri, apalagi hilang, itu tidak boleh sama sekali. Dan ini ada kabar baik juga dari Leiden kemarin, kita komunikasi dengan Leiden bahwa fosil-fosil kita ada hasil penelitian dulu yang dibawa ke Belanda itu mau dikembalikan ke Indonesia. Nah, ini saya lagi upayakan ini bagaimana caranya untuk mengembalikan ke Indonesia. Ini banyak di lantai 2 di Leiden itu, di Museum Leiden itu fosil kita semua. Nah, itu mau dikembalikan. Kalau tidak nanti tidak tahu mereka mau naruh di mana gitu. Apakah memang dilanjutkan atau tidak. Seperti itu. Jadi betul-betul membangunnya hati-hati, tidak sembarangan, karena itu istimewa di dunia. Kita juga harus proteknya juga harus lebih kuat.
kita sendiri tidak bisa memprotek karena jauh dari lokasi. Tentu masyarakat adatnya terus kita perkuat. Mereka bilang ini tidak boleh rusak, ini warisan nenek moyang kami, dan itu warisan nenek moyang kita semua. Baik, Pak Agus. Jadi memang terkait dengan kalau ada beberapa teori menyatakan itu three bottom lines, di mana three bottom lines itu sendiri people, terus government dan society ataupun environment-nya terjaga gitu. Ada manusia, lingkungan, dan juga bagaimana sistem pemerintah di dalamnya. Sehingga memang ada namanya gerakan social green ataupun juga government green yang mengedepankan pembangunan tetap berkelanjutan terhadap kekayaan alam, baik itu penjagaan sistem lingkungan air, pohon, flora dan fauna dan sebagainya ya Pak Agus ya. Jadi itu juga menjadi tekanan utama Geopark Merangin supaya 4 tahun berikutnya ketika ada istilah akreditasi ulang ya ataupun revalidasi kembali gitu ya, masih bisa terjaga si UNESCO Global Geopark ini masih tetap Merangin menjadi bagiannya seperti itu ya. Nilai kita harus meningkat. Harus bisa lebih meningkat. Nah, tadi membahas tentang bagaimana prosesnya Pak Arief ya, bagaimana tadi ada people, terus juga ada government ataupun juga lingkungan. Sejauh ini kalender event atau agenda yang dicoba ataupun sedang di dalam penyusunan ataupun juga akan dalam waktu dekat diadakan di Geopark Merangin sendiri bagaimana Pak Arief? Oke, untuk di saat ini untuk 2023, kalau 2022 sudah lewat ya, sudah banyak kita ada beberapa kegiatan di sana. Untuk 2023 ini di samping Geopark Festival, kita juga ada kegiatan yang didukung Festival Pangkalan Jambu. Suara Bumi. Bagian daripada rangkaian Kenduri Suara Bumi yang dihelat oleh Dirjen Kebudayaan dan Pemprov Provinsi dan Kabupaten. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang harus kita saling mendukung. Misalnya begini, ada kegiatan di Kerinci. Di Kerinci kita juga harus menggunakan Geopark di Kerinci. Kemudian ada kegiatan seperti di Tanjak Barat, nanti ada namanya Festival Pengabuan yang menjadi event provinsi. Di situ ya kita harus wajib juga mengenalkan, mempromosikan Geopark Merangin Jambi Global Geopark tersebut. Dan saya juga sangat terbantu sekali dengan Pak Pinto nih, ada Wakil Ketua DPR. Beliau nih ketika cerita mengenai Geopark Merangin, beliau langsung support gitu. Beliau ini salah satu pemberi semangat kami OVD untuk selalu untuk bekerja lebih baik lagi dan terutama dalam hal pengusulan Geopark Merangin Jambi ini menjadi uji GV. Nah, kemudian juga misalnya ada lagi nanti festival Lapik Semento di Selangun. Itu kita mendatangkan orang-orang yang baik dari pusat maupun dari daerah lain. Kita juga wajib mengenalkan Merangin Jambi Global Geopark. Jadi tidak saja di lokasi, tapi kan ada kalender kabupaten, ada kalender provinsi, ada kalender nasional. Itu juga kita daerah juga, kita dinas juga wajib mengenalkan uji GV Merangin Jambi uji GV. Nah, sekarang ini sudah ada perintah Pak Gubernur bahwa setiap pembuatan beliau atau backdrop itu harus ada lambang Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Jadi lambang ada nih di lambang Pemprov, lambang uji GV itu harus ada untuk ke depan setelah ditetapkan oleh UNESCO ini. Nah, itu banyak hal memang yang menjadi suatu yang harus kami support, dan kami juga butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama khususnya Pak Pinto selaku Wakil Ketua DPR untuk mensupport dukungan promosi terhadap maupun dalam bentuk event, pelaksanaan event yang ada di Provinsi Jambi ini. Baik Pak Arief, jadi memang terkait dengan memperluas akses informasi, akses keterbukaan, bagaimana juga Geopark Merangin ini bisa diakses oleh seluruh kalangan, baik itu sebagai sarana tadi, menurut Pak Agus ada bagian yang mungkin minat khusus, ataupun juga ada bagian hiburan dan ekonomi kreatif bisa meningkatkan taraf UMKM sekitar juga ya. Jadi memang menarik sekali saudara, pembahasan kita akan berlanjut, usai jeda tetaplah di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dengan tema Provinsi Jambi memiliki
fosil tertua di dunia, dan kita sendiri sekarang sudah berada di segmen terakhir dalam dialog ruang publik ini. Tadi sudah begitu banyak diskusi yang kita lakukan dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir, baik itu yang melalui Zoom ataupun juga yang hadir dalam studio ini. Dan kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Pinto. Silakan Pak Pinto, closing statement yang akan disampaikan singkat saja. Ya, tadi ditanya mengenai SDGs ya. Tadi saya koreksi, ternyata Sustainable Development Goals itu kan bagaimana secara holistik meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Saya ada 17 item, dan ini termasuk air bersih, meningkatkan tingkat pendidikan, mendayagunakan penduduk setempat, makanan lokal, ekonomi lokal dihidupkan. Jadi banyak sekali dan bagus sekali. Dan ini kan dibuat oleh PBB. Dan ternyata ada yang lebih kuat lagi daripada SDGs ini. Ini kan sudah disampaikan juga di Al-Quran. Saya bacakan suratnya, bukan ini ya. Di Al-A'raf ayat 58, Allah telah mengamanatkan kepada hambanya untuk menjaga bumi dan kerusakan. Di Al-A'raf ayat 58. Kemudian di surat An-Nur ayat 41, kita tidak boleh menyakiti dan merendahkan makhluk hidup lain. Ini sebenarnya sudah sejak lama kita diperingatkan menjaga alam. Tapi seperti saya bilang di awal, bumi ini semakin rusak dan semakin cepat kerusakannya oleh manusia itu sendiri. Dengan aktivitas seperti pertambangan, mengeruk alam, merusak alam, sehingga orang sering bilang kiamat semakin dekat, ya karena manusia itu sendiri tidak menjaganya dan merusaknya. Jadi untuk supaya SDGs tadi terlaksana, kita tanamkan dulu di kita sebagai masyarakat Jambi dan Merangin. Sudah ada firmannya kok untuk menjaga alam itu. Tidak perlu SDGs, itu kan buatan manusia. Ini di Al-Quran sudah ada. Kita harus jaga itu. Baik Pak, terima kasih. Tadi sudah kita dapatkan poinnya bagaimana memang SDGs dan juga sudah disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran juga terkait dengan hal untuk menjaga alam dan kelestariannya. Dan saya mau nambah sedikit aja tadi. Baik, menanggapi dari Pak Arif, kita senantiasa akan selalu support dengan program pemerintah asal itu sifatnya efektif dan efisien, memang tepat sasaran. Kalaupun mau dibangun infrastruktur, menurut saya itu transportasinya ke sana itu kan selama ini pariwisata itu susah ke daerah Bangkok karena memang jauh. Bandara terdekat Bungo dan itu tidak setiap hari ada penerbangan. Jadi penerbangannya harus ditambah, dan bandara di Kerinci juga dihidupkan kembali, dan juga transportasi dari kota Jambi ke Bangkok itu harus ditambah untuk pariwisata. Baik Pak Pinto, jadi memang terkait dengan akses yang akan dilebih luaskan lagi. Baik, terima kasih Pak Pinto, dan selanjutnya Pak Agus, bagaimana closing statement yang akan diberikan kepada saudara atau pemirsa di rumah? Karena Geopark ini merupakan milik kita semua, tadi sudah milik global, maka mari bersama-sama kita menjaga, membangun secara berkelanjutan, dan memanfaatkan bumi juga secara berkelanjutan. Karena ini betul-betul menjadi kewajiban kita. Dan untuk mengenal Geopark Merangin Jambi UNESCO Global Park, maka kami mengundang seluruh masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat Geopark Merangin Jambi, silakan untuk datang ke Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Dan salah satunya adalah, ciri khasnya adalah teman-teman bilang kalau belum rafting di Sungai Purba Merangin itu belum tahu sensasinya, hebatnya Geopark Merangin dengan fosil-fosilnya. Sebelum menaklukkan jangan bangga menaklukkan top Sumatera sebelum menaklukkan trek ekstrimnya Gunung Masurai. Nah, terus untuk mendapatkan kesunyian yang asli, mari mencoba di goa-goa yang ada di Geopark Merangin Jambi.
Baik Pak Agus, jadi memang begitu banyak kekayaan yang bisa diakses. Kemudian Pak Arif, silakan singkat saja Pak Arif. Iya, untuk saat ini Provinsi Jambi baru memiliki satu pengaku dunia, yaitu Geopark Merangin Jambi yang masuk ke UGCP. Nah, artinya satu warisan kita yang memang taman bumi kita yang memang menjadi andalan terutama Provinsi Jambi untuk kelas internasional. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengharapkan kepada kita semua dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi, mari kita dulu yang menikmati baru orang lain gitu. Jadi suatu promosi efektif itu apabila promosi sebenarnya lebih efektif dari promosi dari mulut ke mulut ya. Dari orang yang berkunjung, kemudian dia cerita sama tetangganya, kemudian dia cerita lagi ke tetangganya, ini suatu promosi ya, suatu bagian promosi yang sangat efektif untuk dilakukan. Nah, kemudian juga tadi kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk membuat semacam hashtag. Mari ke Jangkat, ke Geopark Merangin, ke negeri atas awan. Mari ke Geopark Merangin melihat surga yang tersembunyi. Kemudian kalau ingin melihat dunia, datanglah ke negeri 1000 goa. Nah, ini salah satu hashtag yang kita bangun untuk dalam rangka penguatan promosi. Dan kita berharap agar untuk promosi ini tidak saja dari pemerintah, dari semua lapisan masyarakat, para influencer, para pemilik medsos, ya, dan juga para stakeholder yang ada di Jambi ini untuk sama-sama memasarkan dan mempromosikan Geopark Merangin Jambi. Baik Pak Arif, jadi memang begitu banyak pesan yang disampaikan untuk kita semua sebagai akses yang begitu luar biasa terkait kekayaan alam kita. Dan ini tadi dialog ruang publik, terima kasih kami ucapkan kepada 3 narasumber kita yang bergabung. Tadi ada Pak Pinto Jaya Negara yang dari Sarolagun menggunakan Zoom, kemudian ada Pak Agus dan juga Pak Arif yang sudah bergabung bersama kita di studio ini. Jangan lupa saksikan dialog ruang publik edisi lainnya. Pemirsa, saya Hazard Akbar bersama kru dan kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai.